Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Bung Faisal Basri. Jadi Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang muncul pasal 170 masuk pada revisi Undang-Undang Pers. Ini sebetulnya memang ada pesan pasal-pasal titipan yang dibawa atau gimana Anda lihat? Kalau saya lihat kan tadi Mbak Bivitri udah bagus sekali itu nunjukkan niatnya kan selama ini investasi yang akan didorong. Yang tidak benar itu bahwa investasi kita jeblok. Ya. Oleh karena itu segala hambatan tentang investasi yang selalu dikeluhkan oleh dunia usaha kan ODA, kan buruh, ya. Kemudian izin lingkungan nih repot juga, dan segala macam media juga kalau ngeritik-ngeritik ya udah pokoknya dewanya itu investasi. Dewanya investasi, terus? Padahal investasi tidak ada masalah secara serius. Salah baca? Nah, artinya asing tidak pernah mengeluh juga. Jadi hampir bisa dipastikan dari perspektif ini yang mengeluh itu pengusaha domestik. Yang tambang batu baranya udah mau habis. Tidak ada kepastian mau diperpanjang atau tidak. Kemudian tambang batu baranya luas, menyalahi undang-undang. Undang-undangnya libas dong. Supaya saya lebih bebas. Jadi ini gimana? Pengusaha-pengusaha itu kemudian menumpangi Omnibus Law untuk menyampaikan pasal-pasal itu atau gimana Anda baca? Ya, dia masuk dalam proses drafting. Masuk dalam proses drafting di Kemenko. Oh, ini bukan pemerintah yang bikin, ini kan ada konsultan. Konsultan? Ya konsultan lah. Entah siapa gitu. Saya nggak mau nyebut karena tapi saya tahu. Ada konsultan yang mendraft itu? Ya ada lah. Bung Rosan, gimana? Betul ada Anda tahu nggak mau ada konsultan atau gimana sebetulnya? Sepengetahuan saya tuh saya tidak mendengar ada konsultan. Tidak mendengar? Tidak mendengar ada konsultan karena selama ini kami pun berhubungannya langsung dengan kantor Kemenko. Ya, jadi saya tidak mendengar itu. Tidak mendengar. Kalau Bung Arief ada nggak kemungkinan tadi yang Bung Faisal katakan ada konsultan yang mendraft undang-undang itu? Saya tidak mendengar ya, tetapi memang proses koordinasi dalam penyusunan rancangan undang-undang ini kan bukan baru ya, ini juga bukan baru. Ya, sejak periode yang lama juga sudah disiapkan oleh Menko Perekonomian yang meskipun bukan lama. Namanya Omnibus Law ya. Ya kira-kira mungkin konsepnya seperti itu, tetap Omnibus Law begitu ya. Jadi tetap screening akhirnya itu adanya adalah di pemerintah yang dikoordinasikan dan diberikan tanggung jawab ke Kemenko Perekonomian. Saya rasa mungkin ya kita nggak mendengar ya. Nggak mendengar, nggak ada yang tahu. Bung Faisal gimana taunya ada konsultan mendraft kemudian diserahkan ke DPR? Karena pemerintah itu tidak pernah, hampir jarang sekali mendraft undang-undang. Semua diserahkan dikontrakkan gitu ya? Ya, naskah akademiknya juga begitu kan nggak mungkin pemerintah bikin. Diserahkan pada orang. Namanya kajian sederhana aja di outsourcing kok. Outsourcing? Iya. Jadi di belakang konsultan itu siapa? Atau ini konsultan di-hire pemerintah untuk bikin draft gitu atau gimana? Bisa di-hire pemerintah, bisa yang meng-hire lembaga-lembaga asing. Lembaga asing? Iya, bisa. Pengalaman. Jadi misalnya undang-undang tentang air. Nah itu supaya cocok dengan EDB yang ikut membiayai. Kalau dalam Omnibus Law ini? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Bung Andi, dengar bahwa ini ada drafternya adalah konsultan-konsultan gitu? Dari tadi akhirnya terjawab semua. Saya makanya agak aneh dari awal. Saya ketemu presiden itu menyampaikan soal kemudian berinvestasi. Saya dukung penuh. Kok tiba-tiba itu kapan bertemu presiden? September, tanggal 30 September. Terus? Bogor. Ngobrol 2,5 jam sama presiden. Saya akan all out. Saya akan sampaikan kepada seluruh serikat buruh. Tapi yang anehnya kenapa akhirnya kesininya itu mereduksi kesejahteraan buruh. Pembebasan tenaga kerja asing. Bagaimana nasib anak-anak yang kuliah sekarang? Lalu soal outsourcing dibuka yang tadi hanya 5, dibuka sebebas-bebasnya. Ini kan jadi lucu. Apa kaitannya kemudahan berinvestasi dengan aturan buruh? Seperti ada titipan, saya yakin betul itu. Enggak, pertanyaan dari Bung Faisal, Anda juga mendengar bahwa ini ada drafter dari konsultan? Ini kan terkait dengan Mbak Bivitri tadi bicara soal, tadi awalnya memang betul, kemudahan investasi menyampaikan, dan juga kita akan diajak bicara, saya sepakat. Tapi kenapa akhirnya hampir semua secara keseluruhan mereduksi kesejahteraan yang sudah baik di Undang-Undang 13. Ini kan jadi pertanyaan besar. Sekarang saya tanya ke kiri dan ke kanan, nggak ada yang mengaku bahwa ada ini siapa yang buat draft.
tanya ke Kemenaker, tanya ke Kemenko, bahwa ini sudah jadi seperti ini. Oke. Itu jadi pertanyaan besar, tapi intinya begini, masalah buruh itu urutan ke-13. Saya, Mas Budiman, pimpinan buruh se-ASEAN. Saya memimpin 12 negara. Bedanya kita sama Vietnam. Kalau kita datang ke Vietnam itu, kepala badan investasi yang menjemput di airport. Dia datang ke hotel menyiapkan segala perizinan. Jadi banyak hal kenapa akhirnya masalah buruh menjadi momok buat pengusaha untuk berinvestasi. Nggak ada itu, saya yakin betul. Oke. Itu nggak ada. Oke. Dan kita bisa diajak bicara, buktinya kita bisa dialog, menarik diri dari jalanan sekarang sementara waktu. Kita konsultasi di DPR, memberikan masukan-masukan, itu artinya bahwa kita sangat profesional dan kita nggak mau mengganggu kondusivitas politik. Oke. Tapi kalau akhirnya DPR tetap meloloskan, kami pastikan seluruh konfederasi buruh akan menyolidkan kekuatan dan kita turun besar-besaran ke jalan. Oke, baik. Pasti itu. Bung Rosan, ini kan perspektif dari Satgas Omnibus Law dan juga pengusaha tadi, sebenarnya kalau ngikutin Bung Andi dan Bung Pasca, buruh sebenarnya nggak terlalu problem, bahkan urutannya ke-13 yang problem adalah sebetulnya korupsi. Tapi dalam bahasan Satgas Omnibus Law gimana posisi buruh dan pengusaha ini sebetulnya? Ya memang gini, kita kalau melihat Omnibus Law ini memang tidak bisa kita lihat piece by piece, gitu. Kita harus melihat secara keseluruhan. Karena dengan itu kita bisa mengerti, oh ini arahnya kemana. Nah kalau kita lihat sebetulnya ini kan tadi disampaikan oleh Bung Pasal, Mas Faisal Basri bahwa investor asing. Sebetulnya investor asing kan juga banyak sekali berhubungan dengan kami. Ya salah satu yang mungkin yang paling tinggi disampaikan adalah mengenai harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berbeda-beda. Yang berbeda. Itu mungkin yang nomor satu. Nomor satu. Gitu ya. Kemudian disampaikan juga masalah produktivitas. Itu disampaikan juga. Ya. Jadi perizinan. Jadi itu yang kita coba perbaiki, kita coba sempurnakan. Oke. Dan tentunya memang kalau saya melihat ini, kita ini kan kalau ease of doing business kita aja boleh dibilang mulai selama 3 tahun terakhir stuck di nomor 7. Tidak beranjak. Ya kan? Tapi sudah membaik dari 114. Betul, setuju. Tapi kan kita harus moving forward, harus selalu mereformasi diri kita. Baik dari kebijakan, dari segi policy, dari segi fiskal. Karena kenapa? Kita biar competing dengan negara-negara tetangga kita juga. They are keep reforming themselves gitu. Nah, karena kenapa? Ini kan dinamika dari bidang usaha, perekonomian, politik kan selalu berjalan. Nah, kita kan harus beradaptasi dengan itu secara baik dan benar. Nah, ini yang kita lihat bagaimana kita melakukan penyempurnaan ini. Dan saya dengan saudara saya Mas Andi ini kita juga tadi bertemu dengan seluruh konfederasi dan kita setuju gitu untuk kita duduk bareng. Duduk bareng just kita aja gitu. Oke. Untuk sama-sama kita duduk, kita Membahas bersama. Kenapa? Saya nggak pengen dikonotasikan, oh ini untuk kepentingan buruh, Ya, ini untuk kepentingan pengusaha. pengusaha. Oke. Karena kenapa? Kita saling membutuhkan, yang ada kepentingan Betul. nasional. Ya. Kalau kita lihat, pengusaha tanpa buruh, pengusaha nggak ada apa-apanya. Ya. Sama juga, Buruh tanpa pengusaha juga nggak bisa. siapa yang kasih kerja? Oke. Ya kan? Oke. Jadi saya nggak pengen tuh dipisahkan, oh ini untuk kepentingan sama kok, saling sama-sama Oke, sejahtera. baik. Mbak Bivitri. Iya. Jadi gimana nih solusinya? Apakah memang kemudian undang-undang Cipta Kerja ini udahlah dibahas di DPR aja, seperti yang diinginkan oleh Presiden, semuanya udahlah. Ini kan masih draft RUU, silahkanlah dengar di DPR. Atau gimana Anda lihat dalam konteks mekanisme penyelesaian konflik sebetulnya kan, konflik kepentingan seperti yang terjadi, apakah diserahkan kepada DPR gitu atau gimana? Saya mau kembalikan dulu nih sebelum kita terlena oleh narasi-narasi yang siapa yang nggak setuju kalau mau ada reformasi birokrasi. Saya juga setuju. Siapa yang nggak setuju kalau ada pertumbuhan ekonomi. Saya senang kalau semua orang sejahtera termasuk saya gitu. Oke. Nah tapi masalahnya adalah kita mau melakukan itu at what cost? Dengan cara apa? Ya. Apakah mau dengan cara nabrak-nabrak konstitusi segala macam, hak-hak buruh dikurangi, hak media massa dan lain sebagainya, dan jangan lupa otonomi daerah itu kan amanat reformasi. Amanat reformasi. Ya. Jadi juga mau dikembalikan sentralisasi lagi dan lain sebagainya, atau kita mau melakukannya dengan cara-cara yang sesuai dengan tertib negara hukum. Oke. Tentu saja saya memilih yang kedua. Nah jadi dengan itu, kalau balik ke pertanyaan Mas Budiman tadi, jadi sekarang bagaimana nih? Kalau menurut saya sih ya, seandainya sekarang kita mau main-main, oke pasal 170 delete aja. Delete saja. Pasal yang lain diperbaiki saja. Coba saya minta mana revisinya.
undang-undang yang 174 pasal namun 1028 halaman itu akan menjadi sangat tambal sulam. Oke. Dan sangat berbahaya bila kemudian undang-undang tambal sulam itu mau diimplementasikan. Karena kepentingannya udah terjun semuanya nih. Dan jangan lupa ada 79 undang-undang yang terdampak. Jadi ini satu undang-undang, tapi sebenarnya 79 undang-undang yang diubah-ubah. Dan ada 1.203 pasal di undang-undang lain yang diubah dengan Iya, artinya gimana? Artinya akan silahkan kemudian DPR kemudian dibahas atau gimana sebetulnya? Jadi kalau saya sih melihatnya harusnya RUU ini ditarik kembali, Ditarik kemudian oleh? disusun lagi dengan cara yang Ditarik dan disusun lebih lagi. partisipatif. Secara konstitusional memungkinkan Presiden menarik RUU itu? Memungkinkan. 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 Dalam apa undang-undang soal tata urutan perundang-undangan. Ya, karena kalau pembahasan sekarang kan udah tahapnya udah perencanaan sudah, penyusunan pembahasan. Nah, kalau di level ini itu kecenderungannya hanya akan ada negosiasi politik ya. Kemudian bisa saja ada 50, 70 dan seterusnya. Ditarik lagi itu artinya diperbaiki kan? Diperbaiki, Ditarik, diharmonisasikan lagi. diharmonisasi dan mungkin ini kan omnibus ya. Oke. Kita kerja ini. Mungkin ini busnya kebesaran. Oke. Siapa tahu kita mesti ngomong minibus. Karena satu tata kerja ketenaga kerjaan itu cuma klaster ketiga. Ada 11 klaster mulai dari Oke. kemudahan berusaha, kawasan ekonomi pun masuk di 11 klaster ini. Jadi kalau bisnya posisi gede Bivitri sekali. adalah mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk menarik terlebih dahulu rancangan undang-undang, diharmoniskan, selesai pasal-pasal yang tidak perlu dihabiskan, tapi efeknya akan jadi seperti apa nanti bagi Presiden Jokowi? Ya, tentu saja pembahasannya akan memakan waktu yang lebih lama. Tapi Oke. memang kita jangan lupa sekali lagi at what cost kita mau Oke. kalau memang betul ada pertumbuhan ekonomi 5,7% itu at what cost? Oke. Apakah kita mau lingkungannya mungkin 5 tahun mungkin ya ada pertumbuhan ekonomi, silakan kita perdebatkan. Tapi 10 tahun lagi lingkungan kita rusak. Oke. Apakah kita mau ada mungkin ada penciptaan lapangan kerja, tapi di sisi lain hak hak buruh sangat terpinggirkan. Jadi cost and benefitnya ini mesti dihitung dulu. Oke, Bung Arief. Jadi kalau saran dari Bivitri adalah mendingan Presiden ke pemerintah menarik terlebih dahulu, ya diharmoniskan lagi pasal-pasal yang kemudian nggak beres kemudian dibuang terlebih. Ada nggak sih kemungkinan itu? Gini, kalau kita lihat perkembangannya ya, pertama ketika kemudian pemerintah menyerahkan dokumen Ke DPR? supres itu ke Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua DPR mengatakan bahwa ini pembahasan akan dilakukan secara terbuka dan diberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk memberikan masukan. Kemudian Pak Presiden juga menyampaikan hal yang sama. Jadi momentum ini harus kita jadikan bahwa jadikanlah rancangan undang-undang cipta kerja ini karya terbaik bangsa, anak-anak bangsa. Siapapun boleh berkontribusi memberikan masukan, kita sempurnakan bersama-sama. Saya rasa di situ intinya. Jadi Gitu loh. Jadi tidak perlu untuk menarik terlebih dahulu DPR yang membahas ya? Karena kan mandat konstitusinya tadi pasal 20 mengatakan bahwa ini dibahas bersama antara pemerintah dalam konteks ini presiden ya, Oke. dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi kesempatan kita masih sangat terbuka. Sangat terbuka. Gitu. Jadi Mas Andi Gani bisa menyampaikan hal misalnya yang terkait dengan DIM-nya juga kepada pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja. Oke. Masih terbuka kesempatan itu. Oke. Ya kan? Artinya begini, ketika berhadapan nanti ada fraksi buat DIM, kemudian pemerintah kan juga akan berdiskusi terhadap DIM-DIM tersebut. Beliau juga melakukan lobby misalnya kepada pemerintah dengan argumentasi seperti ini, maka kemudian itu akan lebih memudahkan Oke. dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan. Oke. Jadi saya rasa ini adalah salah satu momentum yang terbaik untuk kita menentukan nasib tata kelola perekonomian kita secara bersama-sama. Tadi kekhawatiran Mas Faisal, kita diskusikan bareng-bareng di sini bagaimana kemudian katakanlah misalnya investasi-investasi yang lebih berkualitas. Sehingga kemudian inkrementalnya itu lebih menghasilkan lapangan pekerjaan yang banyak, membangun stabilitas ekonomi yang tinggi, tetapi juga sekaligus memberikan keadilan ekonomi kepada rakyat Baik, baik. maupun kepada daerah. Baik, Mas Arsul. Jadi gimana kalau dari sisi anggota DPR soal kemungkinan untuk menarik RUU itu kemudian diharmonisasi? Tadi jawabannya Mas Arsul setelah jeda berikut ini.